Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas cara login di Cortex DZP, sekaligus mengenal berbagai fitur utama yang tersedia dalamnya. Video ini cocok untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal Cortex atau masih bingung bagaimana alur penggunaannya. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, pada video ini saya hanya akan membahas atau menjelaskan berdasarkan materi pada tampilan slide yang akan saya tampilkan saat proses pembuatan video ini. Akun Cortex saya sedang dalam gangguan, jadi sehingga saya tidak bisa langsung menampilkan step by step di website resminya. Meskipun begitu, saya akan menjelaskan seluruh alurnya secara lengkap agar tetap mudah dipahami. Kalau begitu, kita langsung saja. Sebelum membahas cara loginnya, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Cortex. Cortex merupakan sistem inti administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Melalui sistem ini, berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya berada di beberapa aplikasi kini diintegrasikan ke dalam satu platform, mulai dari pelaporan SPT, pembayaran pajak, pembuatan faktur pajak, hingga administrasi perpajakan lainnya dapat dilakukan melalui satu akun yang sama. Tujuan utama dari Cortex ini itu meningkatkan efisiensi pelayanan, memberikan transparansi, serta mempermudah wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan. Agar pembahasannya lebih terstruktur, pada video ini kita akan membahas 5 bagian utama. Yang pertama, persiapan sebelum login. Yang kedua, langkah-langkah loginnya. Yang ketiga, proses aktivasi akun bagi pengguna baru. Yang keempat, pengenalan fitur-fitur utama yang tersedia. Dan yang terakhir, beberapa tips yang perlu diperhatikan saat penggunaan Cortex. Sebelum melakukan login, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil agar proses login berjalan lancar. Yang kedua, gunakan browser versi terbaru seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox. Kemudian, silakan untuk mempersiapkan NIK atau NPWP sebagai ID pengguna. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan kata sandi akun DJP online serta memastikan email dan nomor handphone yang terdaftar masih aktif, karena nantinya akan digunakan untuk proses verifikasi. Apabila seluruh persiapan tersebut sudah dilakukan, maka proses login dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan login. Secara umum, proses login dimulai dengan mengakses website resmi Cortex DJP. Kemudian, pengguna memasukkan NIK dan atau NPWP sebagai ID pengguna, dilanjutkan dengan memasukkan kata sandi dan CAPTCHA sebagai verifikasi keamanan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat memilih tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan Cortex, biasanya sistem akan meminta beberapa proses tambahan, seperti mengganti kata sandi, melakukan aktivasi akun, dan memasukkan kode otorisasi yang dikirim melalui email. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, akun sudah dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan perpajakan. Dan ketika login ini, pastikan caps lock tidak aktif ya teman-teman. Dan setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman role access. Pada halaman ini, pengguna diminta memilih peran sesuai dengan kebutuhannya. Wajib login sebagai individu, pilih wajib pajak pribadi. Sedangkan apabila mewakili perusahaan atau badan usaha, pilih wakil atau kuasa badan usaha. Pilihan peran ini akan menentukan menu dan layanan yang dapat diakses di dalam sistem Cortex. Setelah berhasil masuk ke sistem Cortex menyediakan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform. Beberapa di antaranya adalah pelaporan SPT tahunan maupun SPT masa, pembuatan kode billing dan pembayaran pajak,
layanan e-faktur untuk pembuatan pajak elektronik, serta e-Bufot yang digunakan untuk administrasi pemotongan dan pemungutan pajak. Dengan seluruh layanan tersebut berada dalam satu sistem, proses administrasi perpajakan menjadi lebih jauh praktis dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, selain layanan utama, Cortex juga menyediakan berbagai fitur pendukung, seperti pengguna dapat mengelola profil wajib pajak, melihat arsip dokumen dan riwayat transaksi, memantau dashboard yang berisi ringkasan kewajiban perpajakan, serta menerima notifikasi sebagai pengingat ketika terdapat kewajiban pelaporan maupun pembayaran yang mendekati jatuh tempo. Fitur-fitur ini dapat membantu pengguna atau teman-teman agar administrasi perpajakannya tetap tertata dan tidak ada kewajiban yang terlewat. Next, untuk tips dan triknya nih. Sebelum video ini berakhir, ada beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan saat menggunakan Cortex. Pertama, simpan kata sandi di tempat yang aman dan jangan membagikannya kepada orang lain karena ini sifatnya rahasia. Yang kedua, biasakan untuk selalu logout setelah selesai menggunakan sistem, terutama jika menggunakan perangkat bersama. Ketiga, pastikan data profil selalu diperbarui apabila terdapat perubahan informasi. Dan apabila mengalami kendala, teman-teman harus langsung menghubungi krim pajak di 1500-200. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai cara login dan fitur-fitur utama yang tersedia pada Cortex. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami gambaran umum penggunaan Cortex, terutama bagi yang baru pertama kali menggunakannya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video informasi lainnya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya yang nanti saya akan jelaskan terkait website Cortex-nya langsung. Bye-bye.